Puluhan ibu-ibu menyerbu kantor kepolisian Polsek Cabang Bungin untuk meminta anaknya yang diamankan di Polsek usai terlibat tawuran segera dibebaskan. Kesal tak diberi izin berjualan narkoba, seorang suami di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tega membakar istrinya yang tengah tertidur di kamar. Ini pada angin kencang banget nih, pada kabut semua, ya Allah. Hancur kanopinya depan. Puluhan rumah warga di Kelurahan Ciputat, Tangerang Selatan, porak-poranda setelah diterjang angin puting beliung. Kesal tak diberi jalan saat akan menyalip dari sisi kanan yang sempit di ruas tol Jagorawi, Jakarta Timur, pengendara mobil berplat dinas menodongkan benda diduga senjata api. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syadi dan saya Label Adraf kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi kali ini pemirsa hari Selasa 20 September 2022. Ya, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita langsung saja ke informasi yang pertama pemirsa. Ini ada juru parkir liar lari kocar-kacir saat petugas Dinas Perhubungan menggelar razia di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, sementara di kawasan Kemayoran, 5 kendaraan diderek paksa petugas karena diparkir di bahu jalan. Pria ini langsung berlari kencang dari dalam gang saat mengetahui razia petugas. Pasalnya, kendaraannya diparkir di bahu jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sayang, usahanya sia-sia lantaran petugas telah menderek ban kendaraannya karena parkir sembarangan. Pada razia kali ini, petugas menderek 5 kendaraan untuk diproses lebih lanjut dengan sanksi tilang maksimal senilai Rp500.000. Sementara 8 kendaraan yang parkir sembarangan di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat juga diderek petugas. Tak hanya kendaraan pribadi, sejumlah kendaraan pengangkut barang milik jasa ekspedisi juga turut diderek. Meski sejumlah pengemudi melayangkan protesnya, namun petugas tidak bergeming. Razia parkir liar ini disambut baik warga, karena banyaknya kendaraan yang diparkir sembarangan kerap menimbulkan kemacetan di kawasan ini. Warga merasa terganggu dengan adanya truk-truk besar ini untuk lalu lintas, baik itu untuk ke pasar, ke sekolah, dan lain sebagainya. Karena di belakang lokasi ini ada banyak rumah-rumah penduduk yang memanfaatkan Jalan Kopaja ini. Di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, para juru parkir liar kocar-kacir berusaha memindahkan motor yang dijaganya. Meski beberapa motor berhasil dibawa, namun sedikitnya 12 motor milik pengunjung pasar diangkut petugas karena parkir di bahu jalan dan trotoar. Meski kerap dirazia, pelanggaran masih banyak ditemukan karena kurangnya kesadaran pemilik motor. Hampir setiap hari tidak henti-hentinya lalu kucing-kucingan dengan petugas. Apabila petugas datang, dia langsung bawa kendaraan roda 2-nya. Walaupun kita kedapatan selama si pelanggar itu masih bisa kita beri arahan, kembali terulang, tetap besoknya baru kita angkut kembali. Bagi sepeda motor yang diangkut, langsung dibawa ke kantor Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Mereka diberi sanksi tilang dengan denda senilai Rp250.000. Dan Vito Samarta dan Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Ya, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya puluhan rumah warga di Kelurahan Ciputat, Tangerang Selatan, porak-poranda setelah diterjang angin puting beliung. Bersama kami di Fokus Pagi.
Ya, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Seorang remaja tewas usai terlibat tawuran antar dua kelompok remaja di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dua pelaku yang diduga melakukan pembacokan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Jatah tajamnya mana? Tegurisnya mana? Oh ini, ini dia. 4 orang remaja ini tak berkutik saat diamankan tim Buser Polsek Jatinegara. Mereka diduga merupakan pelaku tawuran antar dua kelompok remaja di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur yang menewaskan seorang remaja meninggal dunia. Dari 4 orang yang diamankan, petugas kepolisian sektor Jatinegara akhirnya menetapkan 2 orang remaja berinisial RD dan AI sebagai tersangka pengeroyokan yang mengakibatkan MH meninggal dunia. Korban tewas di rumah sakit usai mengalami luka bacok yang cukup parah di bagian dada dan punggung. Kedua tersangka yang masih berusia 17 tahun ini tega menghabisi nyawa korban dengan menggunakan 2 bilah celurit. Dari hasil pemeriksaan, tawuran kedua kelompok terjadi akibat saling ejek. Selain para pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti 2 bilah celurit dan pakaian lengkap milik korban yang berlumuran darah. Dalam hal ini terjadinya peristiwa tersebut yang menelan korban jiwa, adanya komunikasi melalui chat WA, karena tidak menggunakan media lain, hanya menggunakan chat WA, sehingga satu sama lain sudah sepakat untuk menentukan tempat atau lokasi antara satu pihak, pihak dari BEM maupun dari Kamboja. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Anak Subsidiar Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan menyebabkan kematian dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, aksi tawuran yang sering kali terjadi di kolong jembatan Manggarai, Jakarta Selatan cukup membuat warga resah. Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan beserta pejabat pemerintah Kota Jakarta Selatan dan tokoh masyarakat pun membuat kesepakatan akan memberikan sanksi hukum kepada para pelaku tawuran Senin sore. Aksi tawuran di kolong jembatan Manggarai, Jakarta Selatan ini sudah terjadi 3 kali dalam 1 bulan terakhir. Hal ini membuat Polres Metro Jakarta Selatan serta pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat mengadakan pertemuan di kantor Lurah Manggarai. Poin kesepakatan untuk tidak melakukan tawuran dibacakan secara bersama oleh perwakilan warga Manggarai. Hasil mediasi, para tokoh masyarakat sepakat bahwa para pelaku akan diberi tindakan berupa penegakan hukum oleh pihak kepolisian. Dengan pertemuan ini kita meminta untuk bersama-sama antara TNI Polri, kemudian dari Pemda, dari pemerintah Kota Jakarta, terutama di Kecamatan Tebet ini, kita bersama-sama berkolaborasi sama-sama untuk mencegah adanya tawuran ke depannya, terutama di... Pemirsa, puluhan ibu-ibu menyerbu kantor Polsek Cabang Bungin lantaran anak mereka diamankan polisi usai terlibat tawuran antar pelajar di Jalan Raya Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kapolsek beserta Muspika Kecamatan Cabang Bungin, kepala desa, kepala sekolah, dan orang tua pelajar yang terlibat tawuran membuat pernyataan untuk tidak mengulangi tawuran antar pelajar. Seperti inilah keributan yang terjadi saat puluhan ibu-ibu warga Cabang Bungin, Desa Setiajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyerbu kantor kepolisian Polsek Cabang Bungin. Mereka meminta anaknya yang diamankan di Polsek usai terlibat tawuran antar pelajar segera dibebaskan. Peristiwa berawal saat salah seorang pelajar yang terluka di bagian kepala akibat terkena sabetan ikat pinggang mendatangi Polsek Cabang Bungin. Polisi yang mendapat laporan adanya tawuran pelajar langsung mendatangi lokasi dan mengamankan belasan pelajar yang terlibat tawuran. Belasan pelajar itu kemudian dimintai keterangan oleh petugas. Namun, tiba-tiba orang tua para pelajar datang ke kantor Polsek Cabang Bungin, meminta anak mereka segera dibebaskan. Petugas pun kemudian membuat pernyataan terhadap para orang tua murid agar anak-anak mereka tak mengulangi tawuran. Himbauan saya, tolonglah, semuanya jangan dibebankan kepada guru sekolah. Tapi orang tua berperan aktif mengecek semua perilaku anaknya di luar. Kadang-kadang kita suka ketipu, anak kita alim, soleh, ternyata di luar dia udah bergaul dengan yang lain. Itu himbauan saya. Kapolsek meminta sekolah agar membentuk satgas sekolah. Tak hanya itu,
Pihak sekolah juga diimbau memperhatikan anak didiknya agar tidak terjadi tawuran antar pelajar. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, 2 supporter sepak bola terlibat bentrok di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin malam. Akibatnya seorang supporter terluka terkena pecahan kaca. Video amatir merekam detik-detik bentrokan yang terjadi antar 2 supporter bola di Stadion Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat, Senin malam. Bahkan, puluhan supporter diduga merusak fasilitas yang ada di dalam stadion. Merusak fasilitas stadion. Merusak fasilitas stadion. Selain diduga merusak kursi di dalam stadion, para supporter juga merusak pos penjualan tiket hingga kaca bagian depan pecah berantakan. Belum diketahui penyebab pasti bentrokan. Dugaan sementara, salah satu supporter kecewa setelah tim kesayangannya kalah. Gara-gara yang 3-0 di Jogja panas. Oh, dia kalah, mereka kalah lawan ini Bekasi City nih. Nah, terus akhirnya supporternya mengamuk gitu. Sponsornya Jogja mengamuk. Jadi sempat rusuh, pada pemadam kebakaran sempat disiram. Belum lama kemudian pada keluar semua. Diketahui sebelumnya, laga Liga 2 pekan keempat yang digelar di Stadion Candrabaga Bekasi dimenangkan oleh tim tuan rumah dengan skor 3-0. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, warga dihebohkan dengan perkelahian antar sesama wisatawan asing di Jalan Dewi Sri, Kuta Badung. Warga negara asing yang terlibat perkelahian diperkirakan berasal dari Rusia. Perkelahian 1 lawan 3 orang ini terekam kamera video amatir berdurasi 29 detik viral di media sosial. Diperkirakan warga negara asing yang terlibat perkelahian berasal dari negara Rusia. Perkelahian di tengah jalan ini tentunya mengganggu arus lalu lintas karena kendaraan yang lewat harus berhenti. Selain perkelahian warga negara asing di Jalan Dewi Sri Kuta, warga juga dikejutkan dengan beredarnya video perkelahian lainnya di kawasan Benoa. Dalam rekaman kali ini, seorang warga negara asing berkelahi dengan penduduk lokal di sekitar pintu keluar kawasan Benoa, Denpasar. Perkelahian antar wisatawan diakui sulit diantisipasi karena banyak mereka yang datang ke Pulau Dewata tidak melalui akomodasi resmi. Wisatawan melakukan duel antara wisatawan ini lebih disebabkan banyak juga kelas wisatawan yang tinggal di kos-kosan itu ya. Jadi mungkin mereka tidak direport oleh pemilik kos-kosan. Biasanya kalau akomodasi resmi mereka memiliki data di mana data ini setiap wisatawan yang masuk ke guest house, villa, hotel dan sejenis itu ada report ke kepolisian dan ke Koramil. Pasca beredarnya kedua video, polisi dan petugas imigrasi akan segera menindaklanjuti mencari mereka yang terlibat perkelahian. Agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, petugas gabungan Legian juga mengintensifkan pengawasan keamanan di sejumlah lokasi. Putu Setiawan melaporkan dari Badung, Bali. Upaya pembuaran puluhan pengunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut berakhir ricuh. Bahkan para demonstran yang diantaranya ibu-ibu teriak histeris menolak pembongkaran tenda darurat dan untuk memindahkan para pengunjuk rasa. Upaya negosiasi petugas Satpol PP ini berakhir ricuh saat akan memindahkan aksi unjuk rasa dari kelompok Tani Torang Jaya Mandiri dari Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Bahkan tangis dan jerit histeris ibu-ibu pecah saat tenda darurat di depan trotoar gedung DPRD Sumut akan dipindahkan. Dalam aksinya, warga menuntut penyelesaian sengketa lahan di Kecamatan Warumun Tengah serta Kecamatan Aik Nabala Barumun, Padang Lawas. Apalagi warga juga mengaku kerap diintimidasi sekelompok preman yang dituding sebagai orang bayaran. Tak mendapatkan respon yang diharapkan, para demonstran memutuskan untuk menginap di depan gedung DPRD. Mereka bersikukuh bertahan meski bertentangan dengan Perda Kota Medan tentang ketertiban umum. Harapan mereka diizinkan, tapi kita tidak mengizinkan hal yang seperti itu terjadi. Karena apa? Kalau ini nanti juga terjadi, hal-hal yang lain juga nanti akan terulang seperti itu kembali. Ini kan jadi masalah. Kita juga harus menjaga kebudayaan, kearifan lokal. Tidak seluruh warga Kota Medan juga setuju dengan hal seperti ini. Ini
menjadi tugas tanggung jawab kepolisian Satpol PP untuk menjaga keamanannya. Kericuan akhirnya mereda setelah dilakukan dialog. Seluruh demonstran diantar menggunakan kendaraan Satpol PP ke Mes Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Medan. Tuti Aliyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek daring di Subang, Jawa Barat berunjuk rasa ke kantor DPRD untuk menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Sementara di Provinsi Jambi, puluhan emak-emak juga berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Berbagai alat dapur digunakan saat mereka menyampaikan orasinya di depan gedung DPRD setempat. Puluhan wanita yang tergabung dalam aliansi emak-emak Jambi menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD pada Senin siang. Mereka mendesak anggota dewan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Massa bahkan turut membawa alat dapur sembari berorasi menyampaikan tuntutan. Unjuk rasa ini dikawal ketat aparat kepolisian. Usai ditemui oleh perwakilan anggota DPRD, massa membubarkan diri dengan tertib. Kita menolak dengan adanya kenaikan BBM karena dirasakan bahwa itu belum menjadi salah satu keputusan yang tepat dan cermat untuk saat ini diberlakukan karena kita baru saja melewati badai besar yaitu COVID-19 dan tentunya ya menjadi PR kita bersama. Maka dengan itu kami turun di sini bukan hanya untuk diri kami tetapi untuk kita semuanya. Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM juga disampaikan ratusan pengemudi ojek online di Subang, Jawa Barat. Mereka mendatangi kantor DPRD dengan mendorong sepeda motor dari Museum Wisma Karya Subang. Selain kenaikan harga BBM, para pengunjuk rasa juga menuntut kenaikan standar tarif bagi seluruh aplikator ojol. Sebenarnya banyak sih Pak, itu apa? Kalau tiap hari kan biasanya 20, 25, sekarang jadi 40, bensinnya jadi muter terus, ya Allah. Kalau bisa Pak turunin itu BBM-nya. Para pengunjuk rasa selanjutnya diterima oleh perwakilan DPRD dan melakukan audiensi. Usai berdemo, polisi membagikan sembako sebagai bentuk kepedulian pada para driver ojol yang terimbas kenaikan harga BBM. Rick Harsen dan Zainal Arifin melaporkan dari kota Jambi dan Subang, Jawa Barat. Komisi Kode Etik Polri memutuskan menolak memori banding mantan Kadipropam Ferdy Sambo atas pemecatan dirinya dengan tidak hormat. Dengan putusan tersebut, Ferdy Sambo resmi dipecat dari Polri atas kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang dipimpin Inspektorat Pengawasan Umum Komjen Pol Agung Budi Marioto Senin pagi memutuskan menolak pengajuan memori banding pemecatan tidak dengan hormat Ferdy Sambo. Dalam sidang ini Ferdy Sambo tidak dihadirkan. Dengan keluarnya putusan tersebut, Ferdy Sambo resmi dipecat dari Polri terkait kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. NRP 7302. Hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang dibuat oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sebelumnya, dalam sidang kode etik 25 Agustus 2022 lalu, Ferdy Sambo dinyatakan melanggar kode etik dan dijatuhkan sanksi pemecatan dari Polri. Dalam sidang tersebut, 15 saksi diperiksa, diantaranya Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Beni Ali, dan Kombes Budi Herdi, serta Baradae yang memberikan keterangan melalui virtual. Beralih informasi lainnya, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang di kota Tangerang Selatan menumbangkan sebuah pohon setinggi 15 meter dan menimpa sebuah warung hingga hancur. Pohon juga menutup jalan hingga berdampak pada kemacetan. Sejumlah petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung berjibaku menyingkirkan batang pohon yang menutup seluruh badan jalan agar jalan bisa keluar dan bisa dilalui kembali. Menggunakan gergaji mesin, petugas dibantu warga secara bertahap memotong batang pohon agar mempermudah proses evakuasi berlangsung. Sementara sebuah warung yang terletak persis di bawah pohon hancur berantakan setelah tertimpa batang pohon dengan diameter mencapai 2 meter ini. Tidak hanya itu, sejumlah tiang listrik dan tiang kabel internet juga ikut rusak tertimpa pohon.
Angin puting beliung menerjang permukiman warga di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Selain mengakibatkan puluhan rumah warga rusak, sebuah bangunan SD juga terdampak. Nih pada angin kencang banget nih, pada kabur semua, ya Allah. Setelah angin puting beliung melanda Senin petang, puluhan rumah warga di sejumlah titik di Kelurahan Ciputat, Tangerang Selatan, porak-poranda. Selain menerbangkan atap rumah-rumah, angin juga merusak atap sejumlah rumah ibadah dan sekolah. Sebuah bangunan sekolah bahkan terpantau mengalami kerusakan parah. Hancur kanopinya depan. Berdasarkan data sementara yang dihimpun Kelurahan Ciputat, puluhan rumah warga terdampak dengan tingkat kerusakan bervariasi, mulai ringan hingga rusak parah. 2 warga juga mengalami luka akibat terkena serpihan atap rumah. Tadi kami berkoordinasi sama BPBD, LH, Satpol PP dan seluruh stakeholder yang memiliki tim tanggap darurat. Hari ini sudah melakukan evakuasi dan pembenahan. Jadi seperti pohon sudah mulai dibenahi yang ada di Jalan Dewantara. Senin malam, pihak kelurahan telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi dampak angin puting beliung. Pihak kelurahan telah mendirikan posko darurat untuk menangani warga terdampak. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Sebuah pohon mangga di tepi jalan Margaguna, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tumbang dan menimpa mobil yang tengah melintas Senin petang. Sejumlah petugas dari suku dinas Pertamanan Jakarta Selatan langsung tiba di lokasi untuk mengevakuasi pohon mangga yang tumbang hingga menutup jalan. Sebuah tiang listrik juga tampak roboh diterjang angin kencang. Tertimpa pohon tumbang, sebuah mobil minibus yang tengah melintas di Jalan Raya Margaguna, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mengalami kerusakan cukup parah, terutama pada bagian atap dan kaca belakang. Meski tidak ada korban dalam insiden ini, namun arus lalu lintas dari arah Jalan Radio Dalam menuju Pondok Indah mengalami kemacetan cukup parah. Sementara itu, sebuah rumah di Kalibata, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan roboh usai tertimpa pohon yang tumbang Senin malam. Akibatnya 4 penghuni rumah terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Robohnya rumah milik Inen Supardi ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Tugas pemadam kebakaran sektor Jagakarsa yang tiba di lokasi langsung memotong pohon menjadi beberapa bagian untuk dievakuasi. Ya, pemirsa, bencana tanah bergerak di Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat makin meluas. Tanah bergerak ini membuat ratusan rumah rusak dan memutus akses jalan. Inilah sejumlah kerusakan yang terjadi di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kondisi yang memprihatinkan tersebut akibat pergerakan tanah. Selain rumah warga yang porak-poranda, sejumlah akses jalan pun terputus. Kerusakan yang semakin parah membuat sejumlah warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Bersedia. Kalau ya gimana lagi, rumah juga udah hancur. Tapi dari pihak pemerintah sudah memberitahukan akan direlokasi? Sudah sih kayaknya. Kemarin ada kabar dari Pak RT. Lebih dari 1.000 warga terdampak akibat peristiwa tanah bergerak ini. Pemerintah setempat berencana merelokasi warga. Namun, tengah dalam kajian sejumlah instansi terkait kultur tanahnya. Nanti mungkin ada tim yang lebih lanjut lagi terkait masalah struktur tanah layak atau tidaknya. Tadi ada di pengkajian dulu ya? Dia ada di pengkajian dulu. Itu dari pihak mana Kang yang akan mengkaji? PPMBG. Sementara guna memenuhi kebutuhan pangan warga sehari-hari, sejumlah bantuan terus berdatangan termasuk dibangunnya dapur umum. Sejumlah relawan nampak mempersiapkan lebih dari 800 porsi setiap harinya untuk para warga. Dana dikumpulkan dari para donatur dan pemerintah. Kita masak 3 kali sehari, 1 kali masak 280 bungkus ya. Menunya ada ayam, telur, oseng-oseng tempe, sayuran. Rencananya, pelayanan dapur umum bagi korban bencana pergerakan tanah ini akan terus dilakukan hingga status tanggap darurat bencana dicabut. Tim Liputan melaporkan. Seorang pengendara mobil berplat dinas menodongkan benda diduga senjata api ke pengendara lain di ruas tol Jagorawi, Jakarta Timur. Dari video amatir yang viral, diduga penodong kesal tak diberi jalan saat akan menyalip dari sisi kanan yang sempit.
Rekaman video amatir ini dibuat oleh seorang pengendara mobil di Jalan Tol Jagorawi, kilometer 11 Cipayung, Jakarta Timur Minggu siang. Tampak dalam rekaman video itu, sebuah mobil hitam berplat dinas berusaha menyalip minibus dari sisi kanan namun tak diberi jalan. Mobil berplat dinas itu pun langsung menyalip dari sisi kiri, lalu pengendaranya menodongkan benda diduga senjata api ke arah pengendara minibus. Belum diketahui asli tidaknya plat nomor dinas kendaraan juga senjata api yang ditodongkan karena pihak PJR Jalan Tol Jagorawi belum menerima laporan dari korban. Jadi sebenarnya bahwa menggunakan jalur Paningkarang itu diperbolehkan apabila memang kebutuhan urgensi, namun tidak diperuntukkan untuk kepentingan pribadi. Jadi mungkin di sini sekiranya ada miskomunikasi antara dua kendaraan tersebut, yang mana kendaraan di depan tidak memberikan jalan kepada kendaraan dinas di belakangnya, sehingga terjadilah peristiwa tersebut. Polisi dan PT Jasa Marga masih menelusuri rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Sementara pihak korban diimbau segera melapor untuk kepentingan penyelidikan. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Ya, terkait aksi koboi jalanan, juru bicara Kementerian Pertahanan Dahlil Simajuntak memohon maaf kepada masyarakat atas insiden tersebut. Sedangkan Direktur Pembinaan Penegakan Hukum POM TNI, Kolonel Laut Hoirul Fuad, membenarkan jika pelaku adalah prajurit TNI berpangkat kapten. Direktur Pembinaan Penegakan Hukum POM TNI Kolonel Laut Hoirul Fuad membenarkan jika pelaku yang menodongkan senjata api tersebut adalah prajurit TNI berpangkat kapten. Saat insiden terjadi pada Minggu siang, pelaku mengendarai mobil dinas milik Kementerian Pertahanan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Dahlil Simajuntak mengatakan yang bersangkutan segera diproses hukum di bagian internal Kemhan dan akan dikembalikan ke Mabes TNI. Mewakili Kementerian Pertahanan, Dahlil juga memohon maaf kepada masyarakat atas perilaku bersangkutan yang tidak patut, serta berterima kasih kepada warga yang telah aktif mengawasi perilaku personel Kemhan. Ya, kesal ditegur lantaran mengemudi mobil ugal-ugalan, seorang pria di Gerobokan, Jawa Tengah meletuskan senjata api berkali-kali hingga membuat warga ketakutan. Ya, meski telah ditangkap dan bukti rekaman pun didapat polisi, namun pria tersebut tetap mengelak dan tak mengakui perbuatannya. Warga di Jalan Raya Godong Karangayung, Desa Sumberjo Sari, Gerobokan, Jawa Tengah, panik saat seorang pria meletuskan senjata api membabi buta di jalanan Sabtu malam kemarin. Warga sontak bersembunyi agar tak diterjang peluru nyasar. Aksi ala koboi yang dilakukan pria bernama Agus itu dipicu rasa kesalnya usai dihajar warga. Ia dihakimi massa lantaran menyerang pria bernama Aziz yang menegurnya karena mengemudi mobil secara ugal-ugalan. Pria itu pun mengalami patah tulang kedua tangannya karena terjatuh saat didorong oleh pelaku. Dari awal kan mundar-mandir 4 kali. Terus? 4 kali kencang. Terus ugal-ugalan terus. Sampai 4 kali terus saya itu panggil terus berhenti. Pelaku yang ditangkap polisi usai kejadian bersikukuh tak mengakui perbuatannya menembakkan pistol ke udara. Senjata api yang digunakannya pun belum ditemukan. Yang diduga menggunakan senjata api soft gun atau gas gun itu untuk sementara dalam penyelidikan. Selain memeriksa Agus, polisi juga memeriksa sejumlah saksi. Sementara mobil yang digunakan sudah disita sebagai barang bukti. Arif Nur melaporkan dari Gerobokan, Jawa Tengah. Kesal tak diberi izin berjualan narkoba, seorang suami di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tega membakar istrinya yang tengah tertidur di kamar. Fokus pagi akan segera kembali dengan Asran Syadi selengkapnya. Polisi menggelar olah TKP di lokasi kecelakaan beruntun di Tol Pejagan sekaligus untuk memastikan apakah asap pembakaran ilalang menjadi pemicu kecelakaan. Sementara isak tangis iringi pemakaman jenazah Muhammad Singgih Andika
putra Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung yang menjadi korban kecelakaan itu. Keluarga, kerabat, dan rekan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jamintel Kejaksaan Agung Amirianto melepas kepergian almarhum Muhammad Singgih Andika di TPU Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur pada Senin siang. Almarhum Muhammad Singgih menjadi korban salah satu kecelakaan beruntun di ruas tol Pejagan Pemalang Brebes yang melibatkan 13 kendaraan. Sementara itu, Polda Jawa Tengah dan Satlantas Polres Brebes menerjunkan tim laboratorium forensik guna melakukan olah TKP dan penyelidikan. Hal ini untuk memastikan apakah benar asap pembakaran ilalang menjadi pemicu terjadinya kecelakaan beruntun di ruas tol Pejagan Pemalang yang menyebabkan satu korban tewas dan belasan lainnya luka-luka. Penyelidikan juga difokuskan apakah ilalang terbakar atau sengaja dibakar. Sementara untuk mencegah hal serupa terjadi, kepolisian sudah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Jalan Tol untuk melakukan langkah antisipasi. Yang jelas ini kan dari asap, dari ilalang yang terbakar, jadi menutupi pandangan penglihatan. Ada rencana penyidikan lebih jauh Pak tentang pelaku dan lain-lain? Ini dari Satuan Satreskrim sedang melakukan penyelidikan juga. Ada unsur dugaan kelalaian Pak dari pihak apa? Penyelenggara jalan untuk nanti sedang kami lakukan penyelidikan. Sebelumnya pada Minggu siang diduga jarak pandang terhalang kepulan asap dari pembakaran rumput. 13 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Pejagan Pemalang kilometer 253. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun malang melintang menutup jalan tol. 1 orang tewas dalam insiden ini, sementara 19 lainnya menderita luka-luka. Seorang korban mengatakan kecelakaan beruntun itu disebabkan asap dari pembakaran rumput di area persawahan samping jalan tol. Tebalnya asap yang menyelimuti jalan tol menghalangi jarak pandang pengemudi. Kecelakaan mobil dan motor di depan sebuah sekolah di Banyumas, Jawa Tengah terekam CCTV. Sementara itu 2 orang mahasiswa luka parah usai terlindas bus angkutan penumpang Bandara Yogyakarta International Airport di Jalan Jogjawates. Korban bonceng, patah kaki dan tidak sadarkan diri. Proses evakuasi ini terekam oleh video amatir warga di lokasi kecelakaan yang dialami 2 mahasiswa, Ilham Dwi Septian dan Munimatus Solihah. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran kedua korban sempat terseret hingga belasan meter dan berakhir di bawah kolong bus. Kecelakaan bermula saat Ilham yang berboncengan dengan Solihah melaju dari arah Yogyakarta menuju kota Wates Kulon Progo. Dari arah belakang melaju bus yang mengangkut penumpang menuju bandara, melaju kencang dari arah yang sama. Diduga gagal menyalip akibat lalu lintas yang padat, bus justru menyenggol sepeda motor kedua korban hingga akhirnya terguling. Kedua korban mengalami luka parah di bagian kepala dan kaki. Pas rame-ramenya kendaraan itu, kemungkinan tuh senggolan sama itu loh, motor lalu ke tengah, lalu ditampani bus. Itu yang laki-laki patah sini, sebelah sini sama. Itu yang perempuan itu terjepit di bawah bus. Di bawah asbalek. Evakuasi agak lumayan lama, tadi sekitar 20 menitan karena pembonceng itu kakinya terlindas oleh roda depan sebelah kiri bus sehingga perlu evakuasi, perlu didobrak sehingga untuk mengangkat roda itu kemudian baru bisa diangkat dan baru dibawa ke rumah sakit oleh ambulan. Kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang guna mendapatkan perawatan intensif. Sedangkan pengemudi bus, Didi Cahyono, diamankan ke Mapolsek Sentolo guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu sebuah kecelakaan mobil yang bertabrakan dengan motor di depan sebuah sekolah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terekam kamera CCTV Senin siang. Tampak sejumlah pelajar yang akan menyeberang masuk gerbang sekolah tiba-tiba dikejutkan dengan tabrakan antara mobil dan sepeda motor. Sejumlah pelajar terjatuh di antara mobil, sedangkan pengendara motor terlempar beberapa meter. Kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas Lantas Polresta Banyumas. Nanang Ananur dan Kristianto Nugroho melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah dan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jam pulang sampai jam. Seorang ayah dan putrinya tewas di tempat dalam kecelakaan yang melibatkan 2 truk dan sebuah sepeda motor di Lumajang, Jawa Timur. Saat peristiwa maut itu terjadi, sang ayah sedang membonceng anaknya ke sekolah.
Dua orang pengendara motor ini tergeletak dengan kondisi mengenaskan di Jalan Raya Tempe, Desa Besuk, Lumajang, Jawa Timur, Senin pagi. Kedua korban merupakan ayah dan putrinya berusia 13 tahun. Sepeda motor yang dikemudikan Lasim 60 tahun ditabrak truk pasir saat ia mengantarkan anaknya siswi SMP ke sekolah. Kecelakaan bermula saat truk pasir yang dikemudikan Agus melaju kencang dari arah Lumajang menuju Kecamatan Pasirian. Di lokasi kejadian truk menyalip kendaraan di depannya. Namun truk tak melihat dari arah berlawanan muncul motor korban, hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Usai menabrak motor korban, truk pasir itu juga menabrak truk bermuatan kayu yang sedang parkir di pinggir jalan. Ayah dan anak itu tewas di tempat dengan tubuh sempat terseret 10 meter. Sementara sopir truk pasir mengalami luka parah. Kronologi dam truk menyalip dari arah utara ke selatan, menabrak R2 tersebut, membentur kendaraan truk yang sedang parkir. Untuk korban yang dua meninggal dunia sudah kami evakuasi ke kamar jenazah, yang satu luka berat di IGD RSUD Haryoto. Korban tewas maupun luka dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto. Penyebab kecelakaan maut itu kini dalam penyelidikan Satlantas Polres Lumajang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Sepeda motor milik penjamret kalung di Jombang, Jawa Timur hancur dirusak warga. Sementara di ibu kota, dua pelaku pencurian babak belur dihakimi massa. Sejumlah warga Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat geram dengan aksi dua pria pelaku pencurian yang terpergok membobol tempat usaha pangkas rambut. Kedua pelaku nyaris babak belur dihakimi warga. Aksi keduanya dipergoki salah satu karyawan saat tengah merusak gembok tempat pangkas rambut dan mencuri sejumlah barang yang ada di dalamnya. Kedua pelaku yang panik langsung melarikan diri dengan sepeda motor, namun korban berhasil menendang sepeda motornya hingga para pelaku terjatuh. Tak terima dengan perlakuan korban, salah satu pelaku menganiaya korban hingga mengalami luka di bagian dahi. Motornya udah mau digas, langsung saya tendang, jatuh, berkelahilah kita di situ. Sudah itu, saya nggak tahu ini kena seluruh atau kena ini, karena yang satu tadi ngejatuhin saya. Sementara di Jombang, Jawa Timur, sebuah motor milik pelaku pencurian perhiasan dirusak warga menggunakan batu. Pelaku yang merampas kalung seorang nenek itu pun babak belur dihakimi massa. Aksinya diketahui warga setelah korban yang telah lanjut usia berusaha melakukan perlawanan, namun korban ditendang hingga terjatuh. Sang nenek pun berteriak meminta pertolongan warga. Kemudian sempat menghalang atau menghadang si pelaku ini dengan sepeda motornya ini, yang kemudian mbah-mbah itu sempat juga ditendang dan sebagainya untuk berupaya melarikan diri. Namun akhirnya sempat mbah-mbah itu minta tolong kepada warga. Kini pelaku telah diamankan Satuan Reserse Kriminal Polsek Peterongan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Diduga tak disetujui menjalankan bisnis narkoba, seorang suami di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tega membakar istrinya. Akibatnya korban menderita luka bakar di bagian kaki. Aha tak kuasa menahan kesakitan saat tim medis mengobati luka bakar di kakinya. Warga desa Kampung Cikur ini terluka setelah dibakar suaminya yang kesal karena niatnya menjalankan bisnis berjualan narkoba tak direstui oleh korban. Peristiwa berawal saat suaminya, KA, yang juga seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor, meminta izin berjualan sabu-sabu kepada sang istri. AH yang sudah menanggung malu karena perbuatan suaminya mencuri, tak memberi izin menjalankan bisnis haram itu. KA yang kesal kemudian nekat membakar istrinya yang sedang tertidur di kamar hingga hampir membakar seluruh bangunan rumah yang berada di Kampung Cikeruh, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beruntung, warga yang mengetahui aksi nekat KA langsung menolong korban dan memadamkan kobaran api. Di situ ada kasur yang terbakar, kita amankan juga satu orang laki-laki atas nama inisial K. Dan gimana di situ suami istri yang istrinya bernama B juga ada di dalam kamar tersebut yang ikut terbakar dan dibakar mungkin sama suaminya itu. Polisi berhasil menangkap pelaku di kediamannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang pria di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat ditemukan tewas bersimbah darah di kolong rumahnya. Korban diduga dibunuh anak kandung, diduga terkait soal utang piutang.
Assalamualaikum, ini ada korban pembunuhan bapak dibunuh anaknya. Pria Parubaya bernama Muhyunus ditemukan tewas bersimbah darah di halaman rumah anaknya di Dusun Sidodadi, Desa Pedanda, Pedongga, Sulawesi Barat. Korban diduga tewas akibat dianiaya anak kandungnya sendiri dengan senjata tajam. Saat diperiksa, tersangka mengaku nekat membunuh korban karena kesal. Ayahnya sering meminjam uang, namun utang piutangnya dibebankan pada tersangka. Saat ditegur, ayahnya justru marah-marah hingga berujung pada penganiayaan. Sering mengambil uang atau meminjam uang kepada orang-orang di kampungnya. Karena jengkel, akhirnya cekcok bapak dengan anak, akhirnya anak tersebut membunuh bapaknya sendiri dengan sebilah parang. Usai membunuh, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Edi Junaidi melaporkan dari Pasangkayu, Sulawesi Barat. Ditinggal sendirian, seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun di Riau jatuh dari jendela kamar hotel di lantai 3. Korban dalam kondisi kritis sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Di lokasi inilah tubuh mungil bocah laki-laki berusia 3 tahun tergeletak dalam kondisi kritis. Korban ditemukan oleh petugas keamanan hotel yang sedang melakukan patroli Senin pukul 3 dini hari. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Belakangan diketahui bocah itu ditinggal sendirian di kamar hotel lantai 3 oleh kedua orang tuanya yang pergi ke kafe hotel di lantai 1 sekira pukul 2 pagi. Diduga bocah malang itu membuka jendela kamar hotel untuk mencari orang tuanya, namun ia justru terjun bebas ke lantai dasar. Di lantai 38 ditemukan pintu jendela sudah terbuka. Dan orang tua dari korban waktu anak itu jatuh tidak ada bertempat. Terkait peristiwa itu, pihak manajemen hotel menyatakan telah menerapkan sistem keamanan hotel sesuai standar. Kalau hotel sih sudah standar, Pak, kita ada standar tertentu, makanya itu kita tunggu hasil investigasi saja. Peristiwa tragis yang melibatkan balita itu tengah ditangani Polsek Bukit Raya. Ahmad Dison melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Nekat melompat ke atas kereta api yang tengah berjalan, seorang penumpang nyaris kehilangan nyawa di stasiun Tugu, Yogyakarta. Pos pagi segera kembali bersama Sheila Baladraf sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, 2 rumah nelayan ambruk akibat dihantam ombak besar. Beruntung pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri. 2 rumah nelayan di Gudang Lelang, Bubi Waras, Badar Lampung, ambruk diterjang ombak setinggi 2 meter yang datang bersamaan dengan hujan lebat. Kayu bekas bangunan dan perabotan rumah tangga berserakan di permukiman air. Bahkan ada yang sudah hanyut terbawa air. Dengan alat seadanya, warga berusaha menyelamatkan barang yang tersisa. Beruntung pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri sebelum rumah semi permanen mereka runtuh. Pemirsa, sebuah pabrik pengolahan biji plastik di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Senin malam. Kebakaran diduga akibat panel listrik tersambar petir saat hujan turun dan membuat warga khawatir karena lokasinya yang dekat dengan permukiman. Inilah kebakaran hebat yang terjadi di sebuah pabrik pengolahan biji plastik di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin malam. Banyaknya bahan baku plastik membuat api cepat membesar hingga merobohkan tembok dan atap bangunan yang dijadikan gudang tempat penyimpanan biji plastik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga kebakaran dipicu adanya ledakan pada panel listrik yang tersambar petir saat hujan turun. Warga pun sempat mendengar bunyi ledakan keras beberapa kali. Gudang buat naruh bahan-bahan plastik. Kalau itu nggak penyebab apa ini? Gua kurang tahu loh itu. Tapi sempat ada petir gede sih. Jadi saya sampai petir dulu baru kebakar, Pak? Kemungkinan seperti itu. Lokasi pabrik yang sangat dekat dengan permukiman sempat membuat warga khawatir.
api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi. Syahbudin Natar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, pemirsa jangan lupa matikan aliran listrik saat pergi meninggalkan rumah dalam kondisi kosong. Nah, ini diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Tanggamus, Lampung terbakar. Terbakarnya rumah di Pekon Penantian Kabupaten Tanggamus ini awalnya diketahui warga sekitar Senin siang. Kobaran api muncul dari atas rumah yang dengan cepat membesar. Warga sekitar coba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat meluas ke seluruh rumah. Api bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran yang kemudian datang bekerja selama sekitar 1 jam. Namun rumah yang tengah kosong ditinggal penghuninya berladang ini telah ludes terbakar. Saya lagi di gunung di kebon. Saya kaget. Terus nanti saya turun. Lihat udah habis. Udah nggak ada semua, udah hangus semua. Ya, ini kebakar semua rumahnya, Bu ya? Iya, habis isi-isinya sama ya rumahnya. Diduga api bersumber dari hubungan pendek arus listrik. Arus listrik, Bu ya. Saat kebakaran Bapak ada di mana, Pak? Saya lagi di atas di rumah ibu saya. Tahu-taunya ngelihat api udah gede itu pulang aku. Apa aja yang kebakar, Pak? TV, tempat tidur, perabotan alat dapur rumah, sama kursi, sama lemari. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian pemilik rumah ditaksir 80 juta rupiah. Korban berharap adanya uluran bantuan untuk mendirikan kembali rumahnya yang telah menjadi puing berserak. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus, Lampung. Ya, nekat melompat ke atas kereta api yang telah berjalan, seorang penumpang nyaris kehilangan nyawa di stasiun Tugu, Yogyakarta. Ia terjatuh ke celah peron, bahkan kakinya nyaris terseret kereta yang berjalan. Pria ini panik mengetahui kereta api yang ditumpanginya tiba-tiba berjalan saat ia turun membeli makanan. Meski dihalangi petugas, ia nekat melompat ke atas kereta. Ironisnya setelah terjatuh dan gagal masuk ke atas kereta, ia nekat kembali melompat. Lagi-lagi ia jatuh, kali ini di antara celah peron. Nyaris kakinya tersambar kereta. Beruntung ia sempat ditolong petugas. Jatuh di antara celah peron ya, antara peron dengan rangkaian kereta sehingga mengakibatkan luka di kakinya, di kaki kanannya. Selanjutnya petugas stasiun membawa penumpang tersebut ke pos kesehatan. Peristiwa yang video amatirnya viral di media sosial ini terjadi Minggu pagi saat kereta api Bangunkarta jurusan Jombang, Jakarta Pasar Senen berhenti sejenak di stasiun Tugu, Yogyakarta. Sang penumpang nekat tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Nasrul Nasih melaporkan dari Yogyakarta. Ya, diduga ambulans tidak diperuntukkan membawa jenazah seorang warga Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang meninggal dunia di puskesmas terpaksa ditandu warga. Jenazah dibawa warga ke rumah duka dengan berjalan kaki sejauh 5 km. Saling bahu-membahu. Beginilah upaya warga saat membawa jenazah seorang warga yang meninggal dunia di sebuah puskesmas di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Jenazah terpaksa ditandu warga sejauh 5 km menuju rumah duka. Lantaran pihak puskesmas Campalagian diduga menolak meminjamkan fasilitas ambulans. Pihak puskesmas menyatakan ambulans yang berada di puskesmas tidak diperuntukkan untuk membawa jenazah. Yang ini mayat mau dibawa pulang, bilang tidak bisa, cari sendiri di mobil Bu, begitu ceritanya. Iya, terpaksa kan tidak ada mobil, kita telepon katanya itu mobil ambulans masih di Makassar, telepon lagi ke Pulau Ali tidak ada juga. Nah ya terpaksa dia ke sini. Video warga menandu jenazah tersebut ramai jadi perbincangan warganet. Sementara hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak puskesmas terkait kejadian ini. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Pemirsa, antrian warga berdesakan mencairkan BLT subsidi BBM masih terus terjadi di sejumlah daerah. Sementara itu, oknum istri kepala dusun di Kabupaten Blora, Jawa Tengah diduga memotong BLT BBM sebesar Rp20.000 usai warga mencairkan BLT. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan seorang wanita parubaya mempertanyakan alasan ia harus menyetor uang Rp20.000 dari BLT subsidi BBM yang diminta oleh seorang perempuan usai pembagian BLT BBM di Dusun Ngelego, Desa Sumberrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tapi perempuan yang diduga istri kepala Dusun Ngelego itu tak bisa menjelaskan alasannya. Bolak-balik ngaturi undangan terus, kan sekarang kan dapat entok, minggu kita dibagi ngasih bagian. Dibagi saya buat langsung. Bukan, dibagi. Jadi dibagi, sama pakai jani dewe, juga kan mau coba dewe, ngono. Menyusul video dugaan pemotongan BLT BBM itu viral di media sosial, Dinas Sosial Kabupaten Blora turun tangan dan langsung memeriksa sang istri kepala dusun tersebut. Uang yang sudah terlanjur disetor kemudian dikembalikan kepada penerimanya. Pelakunya bukan dari unsur KPM, tetapi istri salah satu kadus di sana. Alasannya itu untuk administrasi dan seikhlasnya. Sementara di Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, sebanyak 20 lebih KPM penerima BLT BBM tak tepat sasaran. Sejumlah warga tak dapatkan undangan pencairan padahal terdata di Kementerian Sosial. Ada pula warga yang telah meninggal dunia namun masih mendapatkan bantuan. Dari komposisi 20 saya tidak hafal ya, tapi kalau tidak salah 6-7 orang KPM itu meninggal. Berarti sisanya itu ada yang pindah dan tidak terdeteksi alamat keberadaannya. Antrean warga yang berdesakan mencairkan BLT BBM di sejumlah daerah masih saja terus terjadi. Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin pagi, pembagian BLT BBM diwarnai antrean panjang dan berjubel. Di tengah antrean ribuan warga, terdapat lansia dan para ibu yang harus membawa anak balita mereka demi mendapatkan BLT BBM dan bansos total senilai Rp500.000. Sementara di Desa Jenang, Kabupaten Cilacap, ratusan warga antre berdesakan bahkan hingga jalan raya. Mereka berebut tempat agar dapat antrean terdepan demi BLT subsidi BBM dan sembako sebesar Rp500.000. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seekor monyet kedapatan berkeliaran di kantor Polsek Jatinegara, Jakarta Timur, bahkan terjebak di dalam kamar mandi. Petugas Gulkarmat Jakarta Timur lalu mengevakuasi monyet agar tidak mengganggu masyarakat. Sambil membawa seperangkat peralatan untuk menangkap satwa liar, petugas Gulkarmat Jakarta Timur langsung mengarah ke kamar mandi musola begitu tiba di kantor Polsek Jakarta Timur. Saat masuk ke kamar mandi, monyet tampak bersembunyi di balik ember. Dengan hati-hati agar tak digigit, petugas mengevakuasi monyet. Monyet yang tampak ketakutan tersebut bisa dikeluarkan tanpa kendala berarti. Kalau melihat kondisinya sepertinya ini peliharaan, karena dia masih menggunakan pampers ya. Iya. Yeah. Artinya kabur dia. Iya. Nggak ada kendala tadi ya, nggak ada perlawanan. Alhamdulillah tidak ada kendala. Diduga monyet ini merupakan hewan peliharaan warga yang terlepas dari kandang lalu kebingungan hingga akhirnya masuk ke kantor polisi. Petugas selalu membawa monyet ke kantor Gulkarmat Jatinegara untuk nantinya akan diserahkan ke kantor suku Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Jakarta Timur. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Setelah memastikan satu tempat di Piala Asia U20, Timnas Indonesia dihadiahi bonus. Fokus Pagi segera kembali dengan informasi lengkapnya. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladra. Dan saya Asran Syarif. Pemirsa, jenazah Ketua Dewan Pers Aziumardi Azra Senin malam tiba di tanah air melalui kargo Bandara Soekarno-Hatta. Jenazah selanjutnya dibawa ke keluarga ke rumah duka di Ciputat Timur, Tangerang Selatan untuk disemayamkan. Dengan maskapai Batik Air, jenazah Profesor Dr. Aziumardi Azra tiba di tanah air
di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Senin malam. Peti yang membawa jenazah almarhum langsung dibawa menuju kargo jenazah untuk dilakukan proses serah terima. Selain pihak keluarga, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta beberapa pejabat lain turut menyambut kedatangan jenazah. Semasa hidupnya, mendiang dikenal sebagai sosok yang teguh dan banyak menginspirasi orang di bidang ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan pemberian gelar Sir oleh pemerintah Kerajaan Inggris. Beliau selalu menghargai dan juga memberikan arahan atau tulisan pengaruh tentang bagaimana Islam itu beragama tapi tidak radikal, wasatiyah, dan hal itu sudah membantu masyarakat kita untuk melaksanakan hal-hal tersebut dengan baik. Sejumlah tokoh menteri, mahasiswa, dan masyarakat umum juga menyambut kepulangan jenazah Adjumardi Azra di perumahan Puri Laras 2, Ciputat, Tanggerang Selatan, Banten. Suasana haru menyelimuti pelaksanaan serah terima jenazah Ketua Dewan Pers ini. Adjumardi Azra wafat di rumah sakit di kawasan Selangor, Malaysia setelah mendadak pingsan di dalam pesawat, diduga akibat serangan jantung. Almarhum wafat meninggalkan 4 orang anak. Rencananya, jenazah akan disolatkan di auditorium kampus UIN Ciputat Selasa pagi, sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, rangkaian prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II sepanjang hari Senin berlangsung sekitar 9 jam. Selain para pemimpin sejumlah negara bangsawan kerajaan Inggris, prosesi pemakaman Sang Ratu juga dihadiri ribuan orang menyambut sekaligus untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Rangkaian pemakaman Ratu Elizabeth II dimulai sejak pukul 11 waktu London atau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Prosesi pemakaman berawal dari gedung Westminster dan Westminster Abbey. Tampak Raja Charles III, putra sulung Sang Ratu, ikut mengawal jalannya prosesi pemakaman. Ribuan orang berkumpul sejak pagi menyambut iring-iringan jenazah Sang Ratu, sekaligus memberikan penghormatan terakhir. Beberapa orang mengaku prosesi pemakaman ini sangat spesial bagi dirinya. It was very long. It was emotional. It was a very special occasion because this will never ever happen again in our lifetime, and it was really neat to see and to see the respect that the people have for her and the love they have for her. Prosesi puncak pemakaman adalah ketika peti jenazah Sang Ratu dibawa dari Wellington Arch, Hyde Park Corner menuju kapel St. George di Kastil Windsor. Sekitar pukul 16 sore waktu London, digelar upacara kebaktian di kapel St. George untuk selanjutnya dimakamkan berdampingan dengan suaminya, Pangeran Philip. Kapel St. George sendiri adalah kapel abad pertengahan yang merupakan tempat bersejarah bagi banyak raja di Inggris Raya, dan kini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Sang Ratu Elizabeth II dan suaminya, Pangeran Philip. Setelah memastikan satu tempat di Piala Asia U20 tahun depan di Uzbekistan, timnas Indonesia dihadiahi bonus. Iya, selain itu rencananya nih Marcelino Ferdinand dan kolega akan menjalani pemusatan latihan di Eropa sebagai persiapan tampil di Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 tahun depan. Tim nasional Indonesia memastikan satu tiket di ajang Piala Asia U20 setelah menundukkan Vietnam dengan skor 3-2 dan menjadi juara grup F babak kualifikasi. Atas prestasi yang ditorehkan, seluruh pemain, ofisial, dan pelatih mendapatkan bonus dari manajer timnas Kombes Pol Sumarji yang nominalnya dirahasiakan. Harapannya melalui bonus ini dapat memacu motivasi para pemain untuk terus bekerja keras dan tampil maksimal. Selain bonus, rencananya timnas U20 akan menggelar pemusatan latihan di Eropa sebagai persiapan tampil di Piala Asia U20, Uzbekistan, dan Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Indonesia. Sudah saya sampaikan. Apa? Ya uang lah sudah. Terus ke depan gimana? Kita persiapkan untuk TC ke luar negeri, ke Eropa. Persiapan Piala Dunia. Tim Garuda Nusantara diharapkan dapat melangkah jauh di ajang Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 tahun 2023
meskipun harus berhadapan dengan negara kuat sepak bola. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, setelah membawa timnas Indonesia U20 mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2 di Piala Kualifikasi Piala Asia 20 Minggu malam lalu. Nah, ini tanpa istirahat nih, Sintayong langsung memimpin latihan timnas Indonesia senior jelang uji coba melawan Curaçao di lapangan Sidolik, Bandung pada Senin sore. Setibanya di kota Bandung pada Senin pagi, pelatih tim nasional Indonesia Sintayong langsung menggelar latihan bersama para penggawa skuad Garuda di Stadion Sidolik, Bandung Senin sore. Sesi latihan bersama timnas senior merupakan bagian dari persiapan jelang laga uji coba melawan Curaçao pada 24 dan 27 September mendatang. Latihan ringan kali ini dilakukan untuk pemulihan kondisi dan perkenalan antar pemain. Jelang laga melawan Curaçao, pelatih Sintayong memanggil 23 pemain, yang 2 diantaranya merupakan wajah baru, yakni Muhammad Ferrari dan Muhammad Ramadan Sananta. 팬들이 그 많은 관심을 가지고 우리 아무래도 응원을 많이 해주면서 Rencananya, pertandingan FIFA Matchday Indonesia melawan Curaçao akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 24 September dan di Stadion Pakansari pada 27 September mendatang. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar mendukung kegiatan vaksinasi COVID-19 Karnaval SCTV di lapangan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, YPP SCTV Indosiar juga turut membagikan ratusan paket sembako dan ratusan masker kain kepada para peserta vaksin. Seperti inilah antusias warga mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan di lapangan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar yang digelar bersamaan dengan Karnaval SCTV pada hari Sabtu dan Minggu kemarin. Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan sebagai penyedia vaksin dan tenaga kesehatan melayani vaksinasi COVID-19 dosis 1, kedua, dan ketiga jenis Pfizer. Guna menyukseskan capaian vaksinasi ini, YPP SCTV Indosiar mendukung dengan menyalurkan bantuan 500 paket sembako serta membagikan 500 masker kepada para peserta vaksin. Tingginya animo masyarakat mengikuti vaksinasi COVID-19 membuat target 500 peserta tercapai dalam 2 hari. Ada bantuan dari YPP dan SCTV Indosiar, sembako 1 paket besar, jadi banyak yang senang. Iya. Alhamdulillah kepada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar kami mengucapkan terima kasih banyak. Kami berterima kasih sekali dengan adanya bantuan dari YPP SCTV Indosiar. Ini terbukti animo masyarakat untuk ikut booster vaksin ketiga sangat luar biasa. Ya. Dari apa yang sudah disampaikan kepada masyarakat ini berduyun-duyun selama 2 hari dari hari Sabtu dan Minggu. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan target capaian vaksin baik dosis 1, kedua maupun ketiga dapat terrealisasi untuk mewujudkan kekebalan kelompok dalam rangka pencegahan COVID-19. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Laporan tadi menutup bersama kita dalam Fokus Pagi hari ini. Tetap kencangkan protokol kesehatan pemirsa dan saksikan info terkini jika corona hanya di video dan unduh aplikasinya sekarang. Ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA dengan nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Kepedulian kita adalah harapan mereka. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Asran Syadi. Dan saya Sheila Baladov pamit undur diri dan selamat pagi.